Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan rebound yang lumayan signifikan setelah beberapa hari terakhir cenderung mendapatkan pullback dan juga semacam retracement. Dan pada akhirnya setelah kita berhasil menyentuh ke area kurang lebih 91-92 ribu, sekarang kita sudah kembali ke sekitaran area 95, bahkan tadi sempat menyentuh ke area 96 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit pullback. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi in terms of price action, diikuti juga apa yang sedang terjadi di belakang layar yang mungkin menurut saya akan cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 3,32 triliun dolar atau naik sekitar 3,9%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 8,08% ke 1,48 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau cek kira-kira apa nih yang sudah terjadi di liquidation heat map. Setelah kemarin kita mendapatkan Bitcoin pullback dengan cukup dalam dari yang awalnya 99 ribuan, bahkan sempat menyentuh ke area kurang lebih 91-an lah roughly. Itu berhasil mencuci banyak sekali long yang mungkin berada di sekitaran area-area tersebut. Kalian bisa melihat selama beberapa hari terakhir terutama itu terdapat likuidasi yang angkanya selalu di atas 300 juta dolar dan itu bertahan kurang lebih 1 sampai 1,5 minggu, teman-teman. Menunjukkan bahwa hampir setiap harinya banyak sekali traders yang terliquid. Dan saya rasa itu dikarenakan mereka menggunakan leverage yang terlalu tinggi untuk melakukan trading. Dan saya sudah ingatkan ini berkali-kali teman-teman selama mungkin 1-2 minggu terakhir bahwa dalam keadaan market yang volatil seperti ini teman-teman, kalian sebenarnya tidak perlu untuk menggunakan leverage yang sangat besar ketika trading. Karena kalian harus bedakan pergerakan yang kita lihat sekarang dengan pergerakan yang kita lihat selama mungkin setengah tahun atau 1 tahun terakhir. Perbedaannya adalah volatility di 1-2 bulan ini jauh lebih tinggi daripada mungkin di pertengahan tahun atau awal tahun kemarin, terutama di altcoin. Kalau di Bitcoin mungkin kita dari awal tahun juga sudah melihat pergerakan yang lumayan signifikan. Tapi at least volatility-nya selama 1-2 bulan terakhir ini termasuk salah satu yang paling tinggi di beberapa tahun terakhir. Sehingga ketika kalian melihat keadaan market volatil seperti itu, maka kalian juga harus adjust cara kalian trading. Tidak bisa kalian samakan, teman-teman. Kenapa? Karena sekarang range pergerakan baik altcoin maupun Bitcoin itu berbeda. Mungkin kalau misalnya di pertengahan tahun atau di awal tahun kemarin, kita melihat altcoin itu pergerakannya per hari cuma sekitaran 2-3%, nominalnya kurang lebih segitu. Tapi yang kita lihat selama kurang lebih beberapa minggu terakhir terutama, altcoin itu pergerakannya range-nya sudah mulai melebar. Dan rata-rata itu belasan dan puluhan persen pergerakan per harinya. Sehingga kalau kalian menerapkan leverage yang sama ketika kalian trading di awal tahun dengan sekarang, berarti kalian mengambil resiko yang jauh lebih tinggi. Jadi itu harus kalian pahami. Sehingga saya tidak capek-capeknya mengingatkan bahwa dalam keadaan market volatil seperti ini, teman-teman kalau bisa jangan gunakan leverage. Kalaupun terpaksa harus menggunakan leverage, please jangan terlalu besar. Saya hanya pengen menyelamatkan kalian gitu ya dari list orang-orang yang terliquid. Nah, tetapi berita baiknya teman-teman, untuk sementara waktu kita melihat keadaan market sudah sedikit lebih healthy daripada apa yang kita lihat kemarin. Walaupun ya kita masih bisa melihat ada sedikit tumpukan likuidasi yang berada di sekitaran area 90 sampai 86 ribu. Tapi yang perlu kalian ingat teman-teman, tidak semua area likuidasi itu perlu kita sentuh. Karena kalau misalnya kita akan menyentuh semua area of liquidation, maka kita harus turun sampai ke kurang lebih area 50 ribu bahkan untuk mencuci semua area likuidasi tersebut. Pada kenyataannya memang tidak semua area likuidasi bakalan kita jemput gitu ya. Seperti yang teman-teman juga bisa lihat di 3 bulan terakhir, itu terdapat banyak likuidasi di sekitaran area 70 ribu, ada sekitar 60 ribu, ada sampai 50 ribu gitu ya. Tapi at least gitu ya, at least kita nggak ngelihat ada yang parah banget di sekitaran area 90-an di sini untuk sekarang. Oke?
Dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah berita yang cenderung positif karena keadaan market sekarang sudah cenderung lebih sehat untuk kita bisa kembali melanjutkan kenaikan. Dan yang juga menarik adalah sekarang terdapat tumpukan likuidasi yang semakin tebal di atas area $99.000, teman-teman. Dari area 99 sampai ke kurang lebih area 101.000 itu sekarang terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi pertanyaannya nanti jatuh kepada mana yang kira-kira akan dituju oleh market maker. Nah, itu mungkin akan kita bahas dari segi price action. Namun sebelum itu, kalian juga perlu tahu bahwa untuk sementara semua indikasi dan juga data masih mendukung tesis bahwa Bitcoin masih akan bergerak lebih tinggi daripada apa yang sudah kita lihat selama 1-2 minggu terakhir. Artinya, ekspektasinya adalah masih Bitcoin akan breakout di atas area $100.000 dan bahkan mungkin menjauhi area 100.000, mungkin bisa di angka 150, 170, atau ada yang cenderung lebih optimis menyatakan sampai 200 atau bahkan $250.000. Regardless, teman-teman, intinya adalah Bitcoin kemungkinan besar masih akan move ke high yang baru. Nah, salah satu yang mendukung tesis tersebut adalah tentunya spot Bitcoin ETF. Perlu kalian ketahui, teman-teman, untuk tahun ini saja, inflow yang masuk ke spot Bitcoin ETF itu angkanya $25 billion. 25 miliar dolar, teman-teman, dalam waktu setahun. Dan kalau demand ini konstan selalu ada sampai bertahun-tahun ke depan, maka akan sangat sulit ya bagi kita untuk bisa melihat Bitcoin mungkin drop sampai 80 atau 85% lagi. Kenapa? Karena stok Bitcoin yang berada di exchange kita lihat sekarang terus mengalami penurunan, artinya yang berada di circulating market sekarang tidak lagi banyak. Yang kedua, demand yang konstan selalu datang dari para institusi besar seperti spot Bitcoin ETF. Oke, kita juga melihat negara-negara sudah start untuk melakukan akumulasi Bitcoin. Ada yang bahkan sudah propose untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve. Kalau semua hal tersebut terjadi, akan sangat sulit juga bagi saya untuk melihat Bitcoin bisa drop sampai 80-85% seperti pada cycle normalnya seperti itu. Kita mungkin akan mendapatkan pullback 30-40%, 50%, that is acceptable. Tetapi kalau misalnya sudah kurang lebih 80-85%, saya rasa itu akan sangat sulit untuk terjadi kalau misalnya kita melihat demand yang konstan selalu datang dari berbagai arah seperti ini. Dan perlu kalian ingat, teman-teman, bahwa di cycle kali ini pun tidak hanya kalangan institusi yang mulai start untuk melakukan akumulasi dan hold Bitcoin, para retail pun sekarang sudah mulai banyak yang percaya bahwa Bitcoin adalah salah satu aset yang mereka bisa hold secara jangka panjang. Artinya mungkin mereka bisa jadikan sebagai sebuah tabungan. Yang berarti mereka hanya akan membeli Bitcoin-nya dan kemudian untuk disimpan, tidak lagi untuk dijual belikan gitu. Sehingga itu juga mendukung tesis bahwa Bitcoin bisa aja masuk ke super cycle di cycle kali ini. Yang artinya, kalaupun kita akan mendapatkan koreksi, atau mungkin orang katakan sebagai bear market, mungkin tidak akan sedalam dan selama biasanya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan tesis itu, atau kalian masih percaya bahwa cycle tradisional 4 tahun sekali masih akan berlanjut? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, sesuatu yang menarik terjadi, teman-teman, bahwa kita kemarin melihat Bitcoin itu sempat drop di bawah 91.000 bahkan. Tetapi itu hanya terjadi sejenak ya, dan kemudian kita mendapatkan rebound yang signifikan, dan bahkan kembali sempat menyentuh ke area 97.000, sebelum pada akhirnya sekarang mendapatkan semacam correction. Nah, kalau misalnya ditanya, untuk sementara teman-teman, kita masih belum boleh menurut saya terlalu optimis menyatakan bahwa pullback yang kita lihat di sini telah usai gitu ya. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa memperkuat chance bahwa Bitcoin telah menyelesaikan koreksinya di sini adalah jika kita sampai berhasil untuk breakout di atas area trendline di sini. Maka kalau itu yang terjadi, menurut saya ya chance-nya cukup kuat kita telah berhasil untuk menyelesaikan pullback di sini dan bersiap untuk breakout ke area higher high yang baru. Nah, tetapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, kita masih harus bersiap jika memang Bitcoin masih mau mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang dari ekspektasi. Oke? Kita bisa aja konsolidasi selama berminggu-minggu sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan push ke higher high yang baru. Oke? Walaupun saya secara pribadi ya, teman-teman, saya secara pribadi
tidak expect gitu ya, tidak expect bahwa kita akan mendapatkan konsolidasi yang terlalu lama. Sekalipun konsolidasi mungkin hanya akan bertahan sampai maksimum beberapa 2 atau 3 minggu lagi dari sekarang. Itu maksimum gitu ya, itu bagi saya pribadi. Karena bagi saya begini teman-teman, kita baru saja mendapatkan satu pergerakan yang masif, oke? Kita mendapatkan breakout dari konsolidasi ini baru kurang lebih tidak sampai sebulan. Kita breakout dari konsolidasi. Konsolidasi yang kita lihat kemarin teman-teman, itu bertahan dari bulan Maret hingga ke bulan November. Artinya, lebih dari setengah tahun kita mendapatkan konsolidasi. Dan saya rasa konsolidasi tersebut itu sudah lebih dari cukup. Oke? Bagi orang-orang yang mau menjual, mau distribusi gitu kan, atau mau melakukan reakumulasi, harusnya semuanya sudah terjadi di sekitaran area di sini. Sehingga yang tersisa sekarang teman-teman adalah orang-orang yang memang merupakan long-term holders. Oke? Ditambah juga orang-orang yang mungkin baru start masuk karena FOMO. Tapi saya rasa konsolidasi 7 bulanan di sini tidak akan kemudian breakout baru sebulan, langsung kita akan konsolidasi panjang lagi. Saya tidak expect itu terjadi. Jadi kalaupun kita konsolidasi di sini, saya expect itu hanya akan bertahan mungkin maksimum 2-3 minggu dari sekarang itu sudah maksimal gitu. Tapi sisanya kita kemungkinan masih akan breakout ke area high yang baru. Nah, tetapi teman-teman, konsolidasi kalau misalnya terjadi di sini cukup lama, itu pun sebenarnya ya harusnya menjadi berita baik aja untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah base baru, biasanya ketika Bitcoin menemukan base baru ketika breakout ke all-time high yang baru, itu adalah saat dimana altcoin bakalan start untuk catching up. Dan itulah mungkin yang teman-teman sedang tunggu sekarang kan, altcoin season itu kapan gitu. Nah, sekali lagi opini saya itu Desember atau Januari. Dan saya masih pegang sampai sekarang opini tersebut. Dan itu akan terjadi ketika biasanya Bitcoin telah menemukan memang local top dan start melakukan konsolidasi. Dan itu bisa terjadi di bulan Desember, teman-teman. Artinya, senario idealnya adalah kita mendapatkan konsolidasi mungkin sampai akhir bulan November, bisa aja. And then di awal Desember kita start untuk kembali membentuk high baru. Barulah dari sana kita akan start mendapatkan konsolidasi yang lebih besar. Nah, pada saat inilah teman-teman kita akan start melihat altcoin untuk catching up. Dan itu bisa bertahan mungkin sampai 1,5 atau bahkan 2 bulan, baru nanti liquidity akan kembali masuk ke Bitcoin, membuat Bitcoin break ke area high yang baru, mungkin ke sekitaran area 120, 130, atau bahkan 140 ribu dolar. Dan pada saat itu, kita mungkin akan sudah dekat dengan cycle top kali ini. Dan biasanya altcoin season yang masif itu akan terjadi menjelang akhir cycle. Oke, jadi itu adalah gambaran kasarnya kalau menurut saya. Nah, jadi untuk sementara teman-teman, bagi saya pergerakan Bitcoin di 1 hari terakhir belum bisa mengkonfirmasi ke saya bahwa kita telah menyelesaikan pullback di sini. Saya akan lebih yakin kalau misalnya kita telah berhasil untuk breakout di atas trend ini. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan tetap skeptis gitu ya. Dan menurut saya pribadi sangat tidak worth it dalam keadaan seperti ini untuk trading berlebihan. Saya juga beberapa waktu belakangan sangat jarang teman-teman untuk memanfaatkan short term setup. Yang saya lakukan hanya buy di spot dan juga hold. Karena sekali lagi bagi saya dalam keadaan seperti ini, biasanya jauh lebih profitable kita itu buy spot aja kemudian di hold daripada kalian mencoba untuk keluar masuk market. Jadi kondisi market yang berbeda memerlukan approach yang berbeda juga. Kalau misalnya teman-teman katakan di bulan Januari atau misalnya bulan Februari di tahun ini, mungkin para traders lah yang akan mendapatkan gains yang lebih banyak ya. Karena pada saat itu ya pergerakan nggak masif-masif banget, terutama mungkin di altcoin. Tapi kalau sekarang, altcoin biasanya per hari bisa naik belasan, puluhan persen gitu ya. Kalau sudah seperti itu modelnya, tidak diperlukan sebenarnya leverage yang terlalu besar. Bahkan lebih baik tentunya melakukan spot. Karena resikonya tentunya jauh lebih kecil. Kalian tidak akan bisa likuidasi, yang ada ya kalian hanya bisa floating loss gitu kan. Kalau kalian tidak jual ya berarti floating loss tersebut belum terrealisasi. Kan gitu aja. Tapi kalau kalian menggunakan leverage yang sangat besar dalam keadaan seperti ini,
kalian berpotensi menjadi salah satu korban kalau misalnya terjadi semacam flush out. Dan flush out itu tidak ada tanda-tandanya ya teman-teman, bisa terjadi dalam sekejap. Nah itu juga yang mungkin teman-teman saksikan di bulan Maret kemarin. Pada saat itu kita mendapatkan satu daily candle yang swing dari area 69.000 ke sekitaran 59.000. Jadi dalam satu candle daily ini swing $10.000. Oke, dan hal yang serupa juga bisa kita expect kurang lebih terjadi ketika Bitcoin berada di dalam fase yang volatil seperti ini. Dan itu kita nggak bakalan bisa tebak kapan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan leverage yang masih sangat besar sekarang, adjust teman-teman. Oke? Itu aja untuk video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.